Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fakri Gafar Hakim dengan kode asisten FKY. Di sini aku bakal jelasin modul IM ya. Oke, IM itu induksi magnetik. Next. Nah, di sini aku bakal jelasin ke kalian tentang tujuan praktikum, dasar teori, alat bahan, tata cara praktikum, dan pengolahan data. Cuman untuk tata cara praktikum, di sini bakal dijelasin sama anak-anak dari R&B. Jadi aku jelasin yang selain tata cara praktikumnya aja. Oke. Nah, di sini ada yang pertama tuh tujuan dari praktikum modul IM ini. Yang pertama tuh memahami konsep magnet buatan dengan sumber arus arah atau DC dan arus bolak-balik atau AC. Nah, yang kedua ada memahami pengaruh jumlah lilitan dan sumber arus terhadap kuat medan magnet yang dihasilkan. Yang ketiga ada memahami arus induksi akibat perubahan kuat dan arah medan magnet di sekitar kumparan. Yang keempat ada memahami konsep generator listrik sederhana. Dan yang kelima, memahami konsep transfer daya tanpa kabel. Nah, di sini lanjut ke dasar teori. Jadi dasar teori yang kita pakai yang pertama adalah fenomena magnet buatan yang ditemukan oleh Ørsted. Nah, di sini dari gambar yang kita lihat, Ørsted sedang melakukan percobaan yaitu dia meletakkan kawat yang tidak berarus di sebelahnya itu ada kompas dan yang setelahnya itu ada kawat yang telah dialiri arus dan sebanyak kompas. Nah, di sini kita bisa lihat kalau yang tidak dialiri arus itu kompasnya masih diam di jarumnya itu ngarah ke utara sedikit ke condong kanan. Nah, sedangkan ketika kawatnya sudah dialiri arus, kompasnya itu jarumnya sangat condong ke kanan gitu. Jadi di sini tuh membuktikan bahwa arus listrik yang mengalir pada suatu penghantar dapat menghasilkan efek medan magnet. Nah, kayak gitu. Terus selanjutnya di sini ada Biosafart gitu, hukum Biosafart. Nah, Biosafart ini menunjukkan secara matematis hubungan antara kuat arus, titik pengamatan, dan kuat medan magnet dengan menggunakan formula yang ada di bawah ini, yaitu dB sama dengan mu 0 I per 4 VR kuadrat ds dikali cross R topi gitu. Nah, buat keterangan-keterangannya kalian bisa baca di modul gitu. Next ya. Nah, di sini juga ada penjelasan dari medan magnet yang konstan tidak dapat menghasilkan arus listrik, namun perubahan flux medan magnet dapat menghasilkan arus listrik, atau biasanya itu namanya adalah hukum induksi Faraday. Nah, arus listrik ini dinamakan arus induksi. Nah, terus di sini yang pertama ada perubahan flux magnet yang bergerak melintasi loop seluas A, didefinisikan sebagai rumus di bawah ini, yaitu theta B sama dengan N dikali B dikali A cos theta. Nah, ada juga jika flux yang melalui kumparan N lilitan berubah sebesar delta theta B dalam waktu delta T, maka besaran GGL induksinya adalah sebagai berikut gitu. Jadi GGL induksi sama dengan min N dikali delta theta per delta T. Nah, terus arah induksi baru dapat dijelaskan oleh Lenz yang dikenal dengan hukum Lenz, yaitu GGL induksi dan arus induksi memiliki arah sedemikian rupa sehingga melawan muatan yang menghasilkan GGL dan arus induksi tersebut. Kayak gitu. Nah, buat alat bahan yang kita pakai di sini yang pertama ada sumber arus gitu kan. Kita pakai AC sama DC. Terus ada kawat tembaga, ada batang besi, ada klip, ada kumparan 800 lilitan, ada kumparan 1000 lilitan. Nah, terus ada magnet batang, ada galvanometer, ada transformator, ada generator listrik sederhana, ada jumper atau kabel sama kita pakai penggaris. Nah, buat tata cara apa namanya? Tata cara percobaan kita lewat aja dulu ya. Lewat dulu. Langsung lanjut ke percobaan pertama. Percobaan pertama di sini di tabelnya di sini ada jumlah lilitan, jarak minimal dapat menarik klip sama jarak rata-rata. Nah, jumlah lilitan yang di sini kalau kita nyesuain ke buku saku,
kita tuh di sini jumlah lilitannya pakai yang 50 sama 20. Cuman sebenarnya kalau yang ada di lab tuh lilitannya nggak sampai segitu ya. Kita pakai 1:2 aja. Di sini kita pakai 10 lilitan. Eh, jangan warna biru deh. Kita pakai warna merah. 10 lilitan sama banding 2-nya tuh 20. Nah, misalnya di apa namanya? Jarak minimal. Nah, nanti tuh kayak yang udah jelasin R&B, jarak minimal si klip bisa ditarik sama solenoida yang 10 lilitan. Nah, jarak minimal itu yang pertama tuh misalnya kita taruh klipnya di 0,5, ternyata masih ketarik. Kita coba jauhin lagi di 1. Nah, itu tuh masih ketarik. Terus di 1,5 itu udah batas maksimum misalnya. Dia bisa narik klipnya. Terus kalau di 20 cm misalnya itu tuh jaraknya di 1 cm, di 1,5 cm, dan di 2 cm kayak gitu. Oh, ingat ya di sini ukurannya sentimeter gitu. Terus kalau jarak rata-rata sebenarnya kalian tinggal ngerata-ratain aja kayak biasa gitu kan sigma X per enggak deh, gak usah pakai sigma X. Takutnya kalian ini bingung. Jadi ya udahlah kayak rata-rata biasa aja 0,5 tambah 1 tambah 1,5 gitu. Terus tinggal dibagi 3. Terus hasilnya berapa gitu. Gampang ya kayak ngerata-ratain biasa. Yang bawah juga sama aja cara rumus rata-rata. Nah, terus pertanyaan. Di sini ada pertanyaan, ada 2 pertanyaan. Nanti kalian wajib tanyain juga karena kalau di modul IM ini cuma ngisi pengolahan data doang tuh gampang ya karena tinggal masuk-masukin data dari hasil percobaan kita ke tabel. Nah, biar agak bukan agak susah, biar lebih mengerti praktikannya, kita kasih beberapa pertanyaan. Kita tanya udah paham atau belum gitu. Nah, pertanyaan yang pertama di sini, bagaimanakah pengaruh jumlah lilitan terhadap jarak di percobaan pertama? Nah, di tabel kita udah bisa lihat ya, jumlah lilitan itu sangat berpengaruh terhadap jarak minimal, minimal atau maksimal ya ini. Jarak maksimal suatu klip bisa ditarik oleh si batang solenoida ini gitu. Jadi kalau 10 kan maksimalnya misalnya ya di percobaan terakhirnya tuh di 1,5 gitu. Sedangkan kalau lilitannya 20 tuh di 2 cm gitu. Jadi itu tuh sangat mempengaruhi jumlah lilitan terhadap jarak eh, si batang solenoida dapat menarik klip gitu. Pertanyaan satu selesai. Terus untuk pertanyaan kedua, apa yang akan terjadi apabila batang besi di percobaan pertama diganti dengan sebuah isolator? Nah, di sini kan kata kuncinya isolator ya. Batang solenoida itu kan dari konduktor ya, sehingga bisa menghantarkan arus listrik sehingga bisa menjadi medan magnet gitu. Sedangkan kalau batang besinya diganti isolator, ya otomatis klipnya itu nggak bisa ditarik ya, walaupun sudah dialiri arus gitu si batang ininya, batang yang diganti sama isolator gitu. Karena isolator tuh nggak bisa mengantarkan listrik, buruk lah mengantarkan listrik gitu. Oke, clear ya buat percobaan yang pertama. Kita next nih ke percobaan berikutnya. Nah, ini percobaan kedua ya. Di sini juga ada apa namanya? Tabel pengamatan ya. Di sini tabel percobaan, ada tabel percobaan. Di sini ada tulisannya itu jenis tegangan yang dipakai, ada AC, ada DC. Terus di sini ada juga tegangan yang dipakainya gitu. Sumber tegangannya sebesar berapa. Kalau di sini kan 369 ya di PPT. Kalau di kita ngacu ke apa namanya? Ke percobaan R&B itu tuh mereka pakai di 4, 6 sama 8 gitu. 4, 6 ya, sama ini tuh 8. Nah, kayak gitu. Terus secara singkatnya, kalau AC itu getarannya yang kuat gitu. Getaran. Getaran kuat.
Nah, sedangkan kalau arus DC itu tarikannya yang kuat. Tarikan kuat. Nah, gitu. Jadi secara simpelnya kalau sumbernya itu AC, maka getarannya itu bakal kuat. Sedangkan kalau sumbernya DC, maka tarikannya yang kuat. Gitu ya. Terus kalau misalnya dayanya 4 volt nih, atau 3 volt gitu lebih kecil, kalau si sumber AC ini lemah gitu si getaran ataupun tarikannya gitu. Itu lemah gitu kan. Kalau ini sedang, yang 6 ya, ini sedang. Tuh. Kalau di DC berarti itu tuh getarannya pasti sangat lemah gitu. Tapi tarikannya masih lemah. Masih bedain lah lemah sama sangat lemah gitu. Ya pokoknya kalau di DC itu tarikan, kalau di AC itu getaran gitu. Gampang sih ini. Kita langsung lanjut aja ya dari tabel ke pertanyaannya gitu. Pertanyaan yang pertama itu, bagaimana perbedaan antara sumber AC dan sumber DC di percobaan kedua? Nah, di percobaan ini udah jelas ya, udah yang tadi aku jelasin. Kalau di AC itu getarannya yang kuat, sedangkan di DC itu tarikannya yang kuat. Kenapa di AC getarannya kuat? Karena arus AC itu apa namanya ya, istilahnya bolak-balik gitu kan. Apa namanya? Alternating current gitu kan, arus bolak-balik. Jadi nilai arusnya itu berubah-ubah antara plus satu sama min satu. Jadi kalau memang digambarin ke apa namanya ke bentuk arus, nih aku gambarin gini ya. Nah, aku gambarin gini, arusnya itu apa namanya kayak gini gitu. Nah, kayak gitu gitu. Jadi kayak bergelombang-bergelombang, jadi bergetar gitu ya. Kalau secara eh, penjelasan dari aku gitu. Sedangkan kalau buat arus DC itu, kenapa tarikannya yang kuat? Karena stabil gitu nilai arusnya. Kalau nih ya, kalau aku gambarin ya, kayak gini gitu. Ntar. Nah, eh, ini tuh acuannya berarti VT ya. Ini tuh acuannya VT. Ini juga sama. Ini acuannya VT ya. Nah, gitu. Si arus yang DC itu gambarnya kayak gini aja gitu. Nah, udah lurus aja gitu. Nggak bergelombang kayak si AC yang ini. Tuh. Jadi kalau memang dilambangin tuh garisnya putus-putus gini loh. Tapi stabil gitu. Nggak kayak yang AC. Nah, ini DC. Gitu. Itu perbedaannya. Kenapa getar, kenapa tarik gitu ya. Nomor satu clear. Udah jelas. Lanjut ke nomor dua. Apa yang menyebabkan klip bergetar begitu didekatkan dengan batang besi di percobaan kedua? Nah, udah yang tadi aku jelasin ya. Malah ini jelas banget di soal nomor satu yang tadi aku jelasin. Balik lagi ke arus AC tersebut gitu. Getaran kan. AC itu nilai apa namanya nilai arusnya itu gak stabil gitu. Plus satu, min satu, plus satu, min satu kayak gitu kan. Jadi itu yang menyebabkan klipnya bergetar gitu. Nanti kalian kalau jelasin ke praktikan gambarin aja gitu. Apa namanya? Nilai sama arah arusnya tuh gambarin kayak gini kalau AC nih. Kayak gini. Eh, maksudnya kayak gini. Kayak yang ini. Kalau DC tuh kayak gini, stabil. Gitu. Nanti kalian jelasin ke praktikannya kayak gitu. Next ya. Buat nomor 2 clear. Nomor 3 nih. Bagaimanakah pengaruh nilai tegangan terhadap medan magnet yang dihasilkan percobaan kedua? Pengaruh tegangan ya. Nih, ini kita highlight terhadap medan magnet yang dihasilkan. Nah, itu ya. Ya, udah jelas dari sini. Ini kalau tegangannya rendah lemah, kalau tegangannya tinggi kuat. Dari situ kita udah bisa lihat kalau nilai tegangan itu sangat berpengaruh terhadap medan magnet dikarenakan apa namanya semakin besar nilai tegangan maka semakin kuat medan magnet yang timbul gitu. Bisa dilihat dari tabelnya juga seperti itu. Kalau nomor 3 sih clear ya kalau dari aku sendiri. Buat percobaan 2 menurut aku udah aman. Lanjut ke percobaan 3 ya teman-teman. Nah ini percobaan ketiga.
Percobaan ketiga ini agak agak gampang ya. Tinggal ngisi pertanyaan-pertanyaan titik-titik aja. Oke, aku jelasin lagi. Jadi di sini tulisan aja percobaan ketiga, rangkaikan galvanometer dengan kumparan. Nah, ini prosedurnya ya, prosedurnya. Lanjut buat di pertanyaan kedua, gerakan magnet hmm, gerakan magnet menuju ke dalam kumparan dengan dua kondisi seperti di bawah ini. Yang pertama, jika kutub utara magnet dimasukkan terlebih dahulu, maka arah jarum galvanometer menuju titik-titik. Di sini kita highlight ya, di kutub utara terlebih dahulu gitu. Kalau kutub utara terlebih dahulu, maka arah jarum galvanometernya itu bakal positif ya, teman-teman. Bakal positif kalau kutub utara yang duluan masuk. Berarti kalau kutub selatan yang duluan masuk, arah jarum galvanometernya itu bakal negatif ya, teman-teman. Tuh, simpel aja yang kayak gini. Lanjut ya, buat pertanyaan tiga. Gerakan magnet menuju keluar kumparan dengan dua kondisi seperti di bawah ini. Jika kutub utara nih, utara ya, magnet dikeluarkan. Nah, ini juga kalian harus highlight, dimasukkan, dan yang ini dikeluarkan. Terlebih dahulu, maka arah jarum galvanometer menuju ini tuh tinggal kebalikan yang atas ya. Tinggal kebalikan yang ini gitu. Kalau dimasukin itu positif, kalau dikeluarin berarti dia nilainya negatif gitu. Ini nilainya negatif. Terus jika kutub selatan magnet, selatan ya, nih kutub selatan, aduh duh. Nah, kutub selatan dikeluarkan terlebih dahulu, maka arah jarum galvanometer menuju ini juga tinggal kebalikannya dari ini ya. Kalau kutub selatannya dimasukin itu negatif, berarti kalau kutub selatannya dikeluarin itu nilainya positif. Udah ya, buat nomor 2 sama 3 itu aman. Lanjut ke nomor 4. Nomor 4 di sini ulangi langkah 2 dan 3 dengan gerakan cepat dan lambat. Apakah terdapat perbedaan simpangan pada jarum galvanometer? Jika iya, bagaimana perbedaannya? Nah, kalau kita masukin cepat lambat di percobaannya, itu tuh kalau cepat arah simpangan jarum galvanometernya itu bakal lebih jauh gitu. Apa namanya? Si simpangan jarum galvanometernya nih. Jadi aku gambarin galvanonya deh. Ini jarumnya, terus ini penunjuknya, ini negatif ya biasanya. Kalau kiri negatif, terus ini positif ya kalau kanan. Nah, biasanya kalau keluar masuknya cepat gitu kan, berarti ini ke kanan, ke kiri, kanan, kiri, kanan, kirinya gitu lebih cepat ya. Jadi kalau bukan lebih cepat, lebih jauh, lebih jauh. Jadi kalau gerakannya cepat itu lebih jauh, kalau gerakannya lambat, nah kalau ini, aduh, duh. Nah kalau gerakannya cepat itu simpangannya jauh, kalau gerakannya lambat itu simpangannya dekat gitu kan, lebih dekat, lebih dekat gitu. Atau lebih sedikit lah simpangannya, lebih sedikit gitu. Dan bagaimana perbedaannya? Ya itu perbedaannya. Udah ya, kalau buat nomor 4 clear. Lanjut ke nomor 5. Gerakan magnet keluar masuk kumparan. Amati pengaruhnya terhadap jarum penunjuk pada galvanometer. Nah, kalau ini udah dijelasin juga ya sebenarnya di nomor 4. Cuman kalau nomor 5 tuh tujuannya lebih ke apa namanya? Jarum penunjuknya tuh kayak gimana gitu. Jadi kalau buat nomor 5 tuh jawabannya arah jarum galvanometernya itu bakal berubah-ubah gitu dari nilainya yang kayak tadi udah aku jelasin. Kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri. Jadi positif, negatif, positif, negatif. Itu aja terus. Kalau keluar masuk kayak gitu. Oke ya, buat percobaan ketiga menurut aku udah aman penjelasan dari aku. Kita next ke percobaan. Oh, enggak ada pertanyaan ternyata. Ada pertanyaan di sini. Oke, yang pertama jelaskan mengenai hukum dasar. Oke, kita highlight nih hukum dasar yang melandasi percobaan ketiga. Nah, tadi udah dijelasin
di apa namanya dasar teori, hukum yang dipakai di percobaan IM itu ada, terutama di percobaan ketiga ya, ada hukum Faraday. Faraday. Nah, ada hukum Faraday. Jadi hukum Faraday itu medan magnet konstan tidak dapat menghasilkan arus listrik, namun perubahan flux magnet yang bisa menghasilkan listrik. Jadi dari percobaan yang tadi tuh membuktikan bahwa flux magnet itu dapat menghasilkan arus listrik. Nah, itu tuh dinamakan arus induksi. Itu tuh merupakan penjelasan dari hukum Faraday gitu. Nah, terus ada apalagi ya tadi ada GGL induksi. Ada GGL induksi, saya ingat aku tuh. Yang tadi pokoknya dijelasin di dasar teori lah. Sama ada hukum Lenz kalau nggak salah. Hukum Lenz. Nih, Lenz. Nah, hukum Lenz itu arah induksinya itu berlawanan dengan arah arus sumber. Nah, sehingga arus yang dihasilkan itu nilainya positif. Jadi kayak yang dijelasin tadi yang keluar masuk keluar masuk. Nah, itu tuh hukum Lenz gitu. Jadi buat pertanyaan nomor satu tuh jawabannya ini, hukum Faraday sama hukum Lenz. Jadi nanti kalian tinggal jelasin aja gitu. Di dasar teorinya juga ada hukum Faraday itu kayak gimana, hukum Lenz itu kayak gimana gitu. Jadi buat nomor satu clear ya dari aku. Lanjut ke percobaan kedua. Di percobaan kedua, pertanyaan kedua di percobaan tiga. Nah, apa yang terjadi di galvanometer apabila batang magnet dikeluar masukkan di atas, di samping, ataupun di bawah kumparan, bandingkan dengan yang di tengah. Nah, kalau kalian lakuin percobaannya itu, jadi kalau yang dilakuin di tengah itu, apa namanya, bakal lebih kuat gitu. Nilai arus yang dihasilkannya tuh bakal lebih kuat gitu, yang di tengah tuh, karena gaya magnet yang nabrak kumparan atau fluxnya itu hampir 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 keseluruhannya gitu, keseluruhan dari si bagian magnet sama si bagian kumparannya. Sedangkan kalau di atas sama di bawah itu apa namanya, arus yang dihasilkannya itu lebih kecil gitu daripada yang di tengah, karena memang yang udah tadi aku jelasin, si garis gaya magnet yang nabrak kumparannya itu gak sebanyak yang di tengah gitu. Jadi dari aku mungkin cukup segitu. Di pertanyaan kedua clear ya dari aku. Yang ini kita next. Nah, lanjut ke percobaan keempat ya teman-teman. Di sini tulis hasil pengamatan percobaan keempat. Bagaimana keadaan nyala lampu saat generator diam dan setelah diputar? Apa perbedaannya? Ya, kalau kalian melakukan percobaannya gitu kan udah jelas gitu. Saat generatornya diem tuh ya lampunya mati gitu. Karena memang tidak ada apa namanya? Arus yang mengaliri arus listrik yang mengaliri lampunya gitu. Sedangkan kalau si generatornya diputar itu tuh bakal nyala gitu. Kalau apa namanya? Si lampunya gitu. Terus kasih penjelasan lagi ya apa perbedaannya gitu. Kalau perbedaannya ya tadi yang kalau diem mati, kalau nyala kalau diputer nyala gitu. Nah, terus ada nih bedanya kalau arusnya DC. Arusnya DC kan DC itu direct current ya, direct current itu tuh berarti cuma satu arah, gak bolak-balik kayak AC. Nah, jadi lampu yang bakal nyala tuh bakal satu gitu. Antara kalau di generator yang aku pakai ada yang warna putih, ada yang warna merah gitu. Nah, kalau diputernya itu apa namanya? Ke depan misalnya, itu tuh yang nyala bakal AC, bakal AC. Yang nyala bakal yang putih. Kalau diputar ke belakang itu yang nyala bakal merah. Pokoknya yang nyalanya tuh cuma satu lampu. Kalau kalau DC, kalau AC ya, karena AC itu harus bolak-balik, jadi nyala lampunya bakal bergantian gitu antara putih sama merah gitu, bakal gantian kedap-kedip gitu. Dua-duanya bakal nyala tapi gantian gitu. Lanjut ya, yang satu udah jelas. Lanjut, lalu amati saat generator listrik diputar secara lambat ya. Ini kita highlight lambat dan cepat.
Bagaimana keadaan nyala lampu? Mengapa terjadi demikian? Nah, kalau diputarnya secara lambat di sini, itu udah jelas ya, nyala lampunya itu bakal redup gitu. Re, redup. Nah, bakal redup gitu. Sedangkan kalau diputar secara cepat, itu bakal terang. Bakal terang ya, gitu. Karena kenapa bisa redup, bisa terang? Karena arus yang mengalir itu bakal lebih banyak jika putaran si generatornya itu, si wheelnya itu, si rodanya itu diputar dengan lebih cepat gitu. Makanya kalau lebih cepat itu lebih terang, kalau lambat itu redup. Kayak gitu. Nah, terus buat analisisnya bagaimana bagian apakah dari generator listrik di percobaan kelima yang diam dan bagian apakah yang bergerak dan berikan alasan pula bagaimana fenomena tersebut dapat terjadi. Nah, di sini yang diam itu eh, ya udah jelas ya, magnetnya gitu. Magnetnya kan kita nggak gerakin apa-apa gitu. Yang diam ya, ini aku tulis deh. Yang diam itu magnet, magnet gitu kan. Kalau yang geraknya itu ya rotornya gitu, si kumparannya ya, gerak gerak tuh kumparannya gitu atau rotornya. Terus wheelnya juga gerak kayak gitu. Udah ya buat yang diam sama yang bergerak. Dan berikan alasan pula bagaimana fenomena tersebut dapat terjadi. Fenomena dapat terjadi di sini tuh kan kayak yang kita udah lihat di percobaannya ya. Di situ saat kumparannya diputar gitu kan, maka terjadi yang tadi udah aku bilang, bertabrakannya gaya magnet gitu kan dengan kumparan yang berubah-ubah gitu sehingga menimbulkan apa namanya, flux magnet gitu, flux magnet di sekitar kumparan lalu dialirkan menuju menuju lampu dengan kabel jumper gitu ya. Kalau penjelasan dari aku secara lengkapnya ya tentang ini nih. Alasan bagaimana fenomena tersebut dapat terjadi. Nah, itu tuh dinamakan perubahan energi gerak listrik gitu. Jadi buat percobaan keempat itu ngejelasin itu sebenarnya. Udah ya, kalau dari aku percobaan keempat udah clear. Next lagi ke percobaan terakhir. Kita di sini ada percobaan kelima ya. Di sini ada percobaan kelima, di sini ada tabel pengamatan, tabel percobaan. Nah, di sini ada banyaknya lilitan sama jarak minimal lampu dapat menyala. Nah, ini tuh yang kelima tuh adalah alat tentang transfer daya tanpa kabel gitu. Nah, di sini tuh kalau kita apa namanya, acuannya ke transformator yang aku pakai tuh 5, 10, 15, 20 banyaknya lilitan gitu. Cuman kalau yang ada di buku saku itu ininya tuh puluhan gitu, 50, 500, 150 ya ini. 150, yang ini 200 gitu. Nah, terus di transformatornya juga di sebelah kumparan sekundernya itu tuh ada ukuran gitu. Ada kayak penggaris walaupun bukan penggaris ya. Itu tuh ada jarak ngukurnya gitu. Jadi kita sebenarnya di percobaan terakhir ini nggak perlu pakai penggaris gitu. Nah, nanti kita coba di lilitan yang pertama di 50 kita deketin jaraknya misalnya dapatnya di 0,3 0,8 deh, 0,8. Nah, 0,8 cm ya. Jangan lupa satuannya cm gitu. Terus di 100 misalnya 1,3 gitu. Terus di 150 sekian lah, sekian gitu. Terus ini sekian.
Nah, udah kayak gitu ya. Jadi nanti buat di tabel percobaannya kalian tinggal masukin data hasil percobaan kalian ke tabel. Udah sebenarnya gitu aja, gampang. Nah, kita langsung lanjut ke pertanyaannya ya. Nah, yang pertama di sini bagaimanakah pengaruh jumlah lilitan terhadap jarak dan luminositas? Nah, kita harus highlight nih jarak sama luminositas. Jadi luminositas sendiri itu sebenarnya artinya tingkat eh, keterangan lampu gitu, tingkat kecerahan, tingkat keterangan lampu gitu. Itu luminositas ya, teman-teman. Jadi di sini pertanyaannya pengaruh jumlah lilitan terhadap jarak dan luminositas lampu di percobaan kelima. Nah, kayak yang udah kita lihat di tabel ya di sini, banyaknya lilitan itu mempengaruhi ke jarak gitu. Jadi semakin banyak lilitan, banyak lilitan sama dengan makin jauh. Dan luminositasnya juga semakin banyaknya lilitan, ini aku samain ya, luminositasnya makin terang. Nah, kayak gitu. Buat jarak sama luminositas udah clear ya. Kalau dari aku penjelasannya singkat aja. Jadi semakin banyak jumlah lilitan, maka makin jauh jarak lampu sama luminositasnya makin terang gitu kalau semakin banyak lilitan. Pertanyaan satu selesai, lanjut ke pertanyaan dua. Jelaskan prinsip kerja transfer daya tanpa kabel secara lengkap. Nah, di sini sebenarnya kalian bisa lihat di buku saku secara lengkapnya itu kayak gimana, cuman aku jelasin secara singkat aja ya. Jadi sebenarnya prinsip kerjanya itu si kumparan primernya ini dialiri arus, ya kan, arus AC. Jadi kita colok dulu transformatornya ke stop kontak gitu kan. Si kumparan primernya ini bakal terjadi induksi magnet, ya kan? Jadi si kumparan primernya itu akan terjadi induksi magnet sehingga menginduksi kumparan sekunder yang kita gerak-gerakin itu loh, yang kita gerak-gerakin. Nah, itu tuh kumparan sekunder terinduksi sehingga flux magnet di kedua kumparan itu eh bentar. Flux magnet yang ada di kumparan satu itu pindah ke kumparan kedua gitu sehingga timbul arus listrik. Nah, itu kenapa lampu yang ada di kumparan sekunder itu tuh bisa nyala karena dia terinduksi magnet yang menimbulkan flux magnet dan flux magnetnya itu ngalirin arus listrik ke lampu di kumparan sekunder gitu. Kalau penjelasan singkat dari aku. Kalau mau lebih lengkap, sebenarnya kalian bisa lihat di buku saku. Makanya jangan lupa dibaca buku sakunya teman-teman. Dah, kalau dari aku buat penjelasan percobaan kelima udah selesai dan ya memang udah selesai karena IM menerima percobaan. Jadi sekian penjelasan dari aku. Aku di sini ngewakilin teman-teman aku dari di divisi edukasi PJ modul IM. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan cara pengerjaan dari modul IM. Sebelum itu, saya akan menjelaskan alat-alat terlebih dahulu. Nah, dari modul IM ini terdapat 3 submodul. Nah, untuk submodul pertama, pada percobaan pertama, alat yang kita gunakan ada yang pertama ada cetu daya. Nah, cetu daya ini sedikit berbeda dari modul yang lain. Nah, perbedaannya karena di cetu daya ini kita memiliki 2 sumber. Yang pertama ada arus AC dan juga arus DC. Setelah itu di sini ada foil. Nah, jadi foil ini dia harus perbandingan 1:2. Ada 10 litan dan juga 20 litan. Setelah itu ada jumper, di mana jumper ini akan dicolokkan ke arus DC untuk percobaan pertama dan juga disambungkan ke foilnya untuk menarik si objeknya nanti. Nah, setelah itu ada klip, yang mana klip ini sebagai objek untuk si penariknya.
Dan terakhir pada percobaan pertama itu ada penggaris. Ini penggaris itu untuk mengukur seberapa jarak hasil tarikannya. Oke, baiklah, di sini saya akan merangkai di percobaan pertama pada submodul pertama. Jadi caranya kita masukkan arus ke arus DC, yang mana pada positif, dari kabel merah ke positif, kabel hitam ke negatif. Jadi caranya pertama kita on-kan atau powernya kita hidupkan. Setelah itu jangan lupa siapin penggaris dan juga klipnya supaya itu untuk mengukur seberapa jauh jaraknya. Sebelum mengukur, ya di sini ada 10 litan dan juga jangan lupa siapin penggaris dan juga klipnya supaya tahu berapa jarak tarikannya. Pertama kita coba di 1 cm. Kita hidupkan dan voltnya kita naikkan 3. Dia ketarik walaupun sedikit. Terus kita coba lagi di 1,5. Kita coba, dia ketarik juga. Kita coba di 2 cm. Apakah dia ketarik? Sebentar. Oke, untuk 2 cm sudah nggak ketarik lagi. Jadi untuk pada 10 lilitan ini kita mendapatkan hasilnya 1 cm dan juga 1,5 cm. Oke, yang selanjutnya kita coba di 20 lilitan. Jadi sama seperti tadi, kita hidupkan. Jadi kita ulang dulu. Jadi kita coba di 1 cm. Apakah dia ketarik atau enggak ketarik? Coba. Untuk 1 cm dia ketarik. Terus kita coba di 2 cm. Oke, 2 cm juga ketarik. Kita coba di 3 cm. Oke, sama ketarik juga. Terakhir mungkin kita coba di 4. Kita coba tarik di 4. Oke, 4 yang enggak ketarik. Ini 3,5. Oke, jadi yang kita dapatkan untuk di 20 lilitan itu ialah 1 cm, 2 cm, dan juga 3 cm. Nah, selanjutnya ada pada percobaan kedua, yang mana percobaan kedua itu alatnya sama. Pertama ada cetu daya, kedua ada jumper, yang ketiga ada solenoida 1000 lilitan, terus ada batang, dan terakhir jangan lupa klipnya, itu untuk sebagai objeknya. Oke, baiklah, di sini saya akan merangkai alat pada percobaan kedua. Nah, mana pada percobaan kedua ini kita disuruh kayak membuat perbedaan antara arus AC dan juga arus DC. Oke, untuk pertama cara merangkainya kita masukkan jumpernya ke DC terlebih dahulu pada plus dan juga ke plus juga. Selanjutnya ke hitam atau minus ke hitam. Selanjutnya jangan lupa masukkan batang besinya ke dalam solenoidanya. Ini kita masukkan. Nah, terakhir jangan lupa kita siapkan klipnya. Jadi untuk proses pengerjaannya kita tinggal hidupkan si cetu dayanya. Nah, setelah itu kita naikkan tegangannya atau voltnya menjadi 4 volt. Oke, sebelum kita mengukurnya, jadi pada percobaan kedua ini kita terdapat pengolahan datanya, yang mana pada tegangannya tegangannya itu terdapat 4 volt, 6 volt, dan juga 8 volt. Jadi dan juga mencari tegangan dan tarikan. Nah, sekarang kita coba pada 4 volt. Kita coba tegangannya. Jadi pada tegangannya itu tidak kerasa, tidak ada terasa sama sekali. Dan juga untuk tarikannya, untuk tarikannya dia masih terlalu lemah karena masih kalau ditarik dikit dia lepas. Oke, selanjutnya pada percobaan 6 volt. Jadi kita coba juga tegangannya. Nah, untuk tegangannya itu lumayan kerasa atau sedang kerasanya. Dan untuk tarikannya sama, tarikannya juga sedang. Jadi ada perbedaan dari 4 volt dan juga 6 volt. Dan terakhir 8 volt. Jadi untuk tegangannya itu kuat, sangat kerasa. Dan untuk tarikannya itu juga sama, sangat kerasa. Nah, jadi
Sekarang tadi kan arus DC. Sekarang kita coba ke arus AC. Jadi kabelnya kita pindahin aja. Kita coba sama seperti tadi, cari tegangan dan juga tarikannya gimana rasanya. Jadi untuk tegangan dari arus AC, voltnya belum ditarikin. Jadi sama kayak tadi 4 volt juga. Untuk tegangannya sama, tidak kerasa juga. Dan untuk tarikannya dia ada tarikan tapi tidak terlalu kuat. Selanjutnya untuk 6 volt kita coba tegangannya. Tegangannya lumayan kerasa atau kekuatan tegangannya udah lumayan kuat, dan untuk tarikannya sama juga lumayan kuat. Dan terakhir pada 8 volt kita coba untuk tegangannya sangat kerasa banget atau kuat untuk tegangannya, dan untuk tarikannya sama, tarikan juga kuat banget dan sangat kerasa. Oke, baiklah. Selanjutnya di sini ada submodul kedua. Jadi submodul kedua ini kita melakukan pada percobaan ketiga. Nah, jadi pada percobaan ketiga ini kita membuktikan hukum Lenz dan juga GGL. Nah, sebelum itu pada percobaan ketiga ada alat-alatnya. Nah, yang pertama sini ada solenoida 1000 lilitan. Terus di sini ada galvanometer, di sini ada magnet U, dan jangan lupa jumpernya. Jadi pada submodul kedua ini di percobaan ketiga kita itu membuktikan hukum Lenz dan juga GGL. Nah, yang mana kok bisa hukum GGL? Jadi hukum GGL itu dihitung dari si galvanometernya. Jadi untuk merangkainya pertama kita colokkan plus ke plus dan juga min ke min. Nah, jadi pertama kita coba dulu utara, kita masukkan ke solenoidanya. Jadi kita masukkan, untuk pertama kita masukkan pelan-pelan terlebih dahulu. Kalau kita masukkan di galvanometernya itu menunjuk ke kanan atau ke positif. Jika ditarik dia ke minus atau ke sebelah kiri. Jadi kita coba lagi masukkan dan juga keluarkan. Masukkan dan keluarkan. Jadi ini sekarang kita coba untuk jika magnetnya kita masukkan ke solenoidanya secara cepat. Bisa dilihat, jadi di sini ada penyimpangan yang sangat besar. Nah, selanjutnya kita coba yang tutup selatannya. Sama kita masukkan ke solenoidanya. Kita masukkan cara pelan dulu. Nah, kalau beda selatan, tadi kan kalau utara kalau kita masukkan dia ke kanan atau ke positif. Kalau yang selatan, kalau kita masukkan dia ke arah kiri atau ke negatif, dan ditarikan dia ke arah positif. Jadi kita coba juga dengan masukkannya dengan secara cepat. Nah, kita lihat di sini terlihat kayak penyimpangannya itu semakin kelihatan. Oke, saatnya kita coba kita gesekkan di atasnya solenoida. Kita gesekkan. Nah, di sini ada sedikit dayanya. Kita bisa lihat di sini dayanya itu bergerak walaupun dia tidak terlalu gede. Jadi seperti itu untuk pada percobaan ketiga. Nah, selanjutnya pada percobaan keempat, di sini kita memerlukan generator listrik sederhana. Setelah itu karetnya, dan jangan lupa magnet juga, dan terakhir si jumpernya. Oke, selanjutnya pada modul kedua dan percobaan keempat. Jadi di sini ada generator. Pertama kita masukkan karet generatornya dulu ke dalam lingkaran ini. Oke, setelah itu kita letakkan magnet U ke tempat yang telah tersedia. Setelah itu pertama kita coba ke arus DC-nya dulu. Untuk ini bebas kita mau letak gimana, tapi jangan lupa kalau merah ke merah dan hitam ke hitam. Jadi kita putar pemutarnya. Nah, bisa dilihat kalau kita putar dia ke arah yang sama, dia hanya satu warna yang hidup, warna merah saja. Kalau kita balik, kalau kita balik warna putih saja. Jadi ini karena arus DC dia cuma
seperti pengertiannya hanya searah. Jadi dia hanya menghidupkan lampu hanya satu warna aja, satu lampu aja. Oke, selanjutnya kita coba di AC. Kita coba pada arus AC. Nah, bisa dilihat kalau arus AC kita putar, dia lampunya itu hidup dua lampu hidup, dan saat dibalikan dia juga sama, dua lampu juga hidup. Oke, baiklah, pada submodul terakhir atau submodul ketiga pada percobaan kelima, yang mana ini kita kita mengubah energi listrik ke magnet dan disambungkan ke LED. Jadi di sini ada alat transformator, dan di sini kalian bisa lihat di sini ada angka 5 sampai 20. Nah, jadi angka ini kita kalikan ke 10. Jadi seperti contoh 5 dikali 10 50, 10 kali 10 100, dan sampai seterusnya sampai 20. Jadi cara penggunaan alat ini, kita ya hidupkan dulu transformatornya. Jangan lupa ditarik dulu supaya dia nggak nempel. Jadi ini tidak boleh menempel ke sini. Magnet ini tidak boleh saling menempel. Oke, pertama kita coba pada 5. Jika lampu sudah terang, kita sudah bisa untuk menghitung panjangnya. Jadi kita hitung dengan garis. Hitungnya di sini. Sampai ke magnet yang di awal. Jadi ini kita dapat 0,3 cm. Selanjutnya kita coba di 10. Sama seperti tadi. Coba. Nih. Ini lampunya udah terang, kita coba ukur lagi sama seperti tadi. Kita dapat 0,5 cm. Dan selanjutnya 15. Kita coba juga sama. Nih, kita ukur lagi. Kita dapat 0,6 cm. Dan terakhir 20. Kita coba. Nih, dia kalau udah dari 10 sampai 20, dia kalau udah pas itu dia nggak bakal bergetar lagi di sininya. Jadi itu udah bisa untuk dihitung. Jadi yang terakhir untuk 20 kita dapat 0,7 cm. Oke.